sendiri udah malu, gimana coba? Gimana kita mau debat? Gimana kita mau diskusi? Bapak aja nggak mau mengakui agama bapak apa? Saya nggak tahu karena malu kah, jijik kah, atau apa? Saya nggak ngerti. Padahal saya bertanya supaya kita mendudukkan kedudukan kita. Kalau saya bicara tentang Islam karena saya seorang muslimah. Pertanyaannya adalah bapak ini agamanya apa? Yahudi atau Kristen? Kalau bapak tidak mau mengakui agama bapak, seolah-olah bapak mau menunjukkan bahwa bapak sudah mulai ragu dan malu mengakui agama bapak. Betulkah? Dia mau bertanya saya. Makanya agamanya apa? Ini orang banyak bertanya aja. Agama bapak apa? Waduh, berat ya Pak ya mengakui agama sendiri ya Pak ya. Berat banget ya Pak ya. Yaudah, kalau bapak tidak mau lagi mengakui agama bapak sebagai Kristen, bapak boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Islam ini betul-betul nih berarti gini ya. Umat Islam tuh nggak boleh salah, teman-teman. Kenapa begitu? Karena sebenarnya dengan banyaknya tuduhan-tuduhan terhadap umat Islam dari kawan-kawan kita Kristen, mereka selalu membahas perilaku, itu hanya membuktikan bahwa dalam mindset orang Kristen, orang-orang beragama Islam itu pasti baik. Jadi bagi mereka tuh lazimnya orang Islam itu baik. Jadi kalau ada orang Islam yang jahat, itu mereka akan shock dan kaget dan langsung menyerang Islam. Tapi kalau kita, kenapa kita nggak bahas perilaku orang Kristen? Karena bagi kita udah biasa orang Kristen kelakuannya bejat gitu. Gitu loh. Ya, itu secara realitas loh. Jadi kalau kalian misalnya lihat satu keluarga tuh, keluarga itu orangnya sopan ramah, kalian akan kaget ketika lihat anaknya satu saat bejat gitu loh. Aduh, keluarganya kan baik gini. Karena di dalam mindset kalian udah punya paradigma, ini keluarga baik-baik loh guys. Jadi ketika ada anaknya yang bejat tuh kan jadi heboh, wadidaw, meledak. Sama seperti ketika ada orang Minang, orang Aceh murtad jadi Kristen, itu heboh. Karena orang sudah tahu paradigmanya bahwa yang namanya Minang dan Aceh itu pasti absolutely Islam. Kenapa kalau kalian misalkannya lihat orang Sumatera Utara, misalkannya orang Batak mualaf sama kayak orang Batak mualaf misalkannya,
itu kalian juga akan heboh. Kalau orang Batak mualaf nggak ini juga ya, apa ya, orang Manado lah misalnya mualaf, heboh karena lazimnya agama di Manado adalah Kristen. Tapi kalau orang biasa gitu ya, biasa aja. Nah, kenapa kita membahas kekejian perilaku umat Kristen itu hal yang biasa? Ya karena kita udah biasa lihat itu kekejian mereka, baik secara universal, secara general, secara berjamaah, ya kan? Atau secara personal, atau secara sistem lah. Contoh kekejian mereka secara sistem, mereka melegalkan pornografi, mereka melegalkan LGBT. Jadi kalau kita lihat mereka itu LGBT, ya wajar lah gitu ya. Jadi kita umat Islam ini tidak cenderung membahas perilaku, tapi kita membahas ajaran. Kenapa begitu? Seperti yang saya katakan, agama mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Itu pernyataan saya. Maka tidak bisa menilai sebuah agama dari perilaku umat beragama. Bisa jadi pada waktu itu perilaku begitu tidak ada dasar agamanya, melainkan ada dasar personal saja. Ya, misalkan nih ada yang ngebom gereja. Ya, pertanyaannya, mereka dapat dalil dari mana ngebom gereja? Oh, mereka membawa dalil bahwa perangilah togut. Nah, maka kita akan masuk. Di antara 100 orang Islam, berapa orang yang memahami bahwa memerangi togut itu dengan bom gereja? Oh, ternyata cuma 2 orang. Maka tidak bisa mengatakan yang 9 itu salah, yang 2 itu benar. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ya, paham ya maksudnya? Kalau di Kristen mayoritasnya mereka sepakat. Mayoritasnya yang sepakat gitu loh. Yang sedikitnya malah yang berbeda. Contoh, perburuan penyihir, perempuan penyihir harus dibunuh. Pasti mayoritasnya yang sepakat karena ada dalilnya dalam kitabnya. Yang sedikit lah yang mengkritisi, dan itu pun nanti udah lama, udah ratusan tahun perempuan dibunuhi gitu ya, dihabisi nyawanya gitu kan, dijadikan sebagai korban. Ratusan tahun kemudian baru 1, 2, 3 orang yang punya empati baru muncul mengaku sebagai Kristen. Oh, itu nggak boleh. Artinya bukan majoritinya gitu. Di Islam justru sebaliknya. Yang memahami bom gereja itu adalah jihad itu cuma berapa orang? Dan yang paling banyak menolak adalah para ahli dalam agama Islam. Gitu. Kalau di Kristen kebalikan. Yang membunuh para perempuan yang dianggap penyihir itu justru para ahli Kristen. Gitu. Paham ya? Gitu cara berpikirnya gitu. Aku mau pindah ke tempat Nandar tapi bukan pakai akun ini. Pakai akun ini. Sini naik, gua ada ini nih kajian bagus. Naik sini. Oke. Gua mau tahu tanggapan dulu nih ya, kita kasih stimulus. Coba Pak, bagaimana tanggapan Uniripa ya? Nih, gua kasih tahu nih, Anak Seripa. Ntar teman-teman ya, biar saya nggak 2 kali ngomong. Nah, Uniripa nih naik. Buka kamera. Baik, Uni, saya lagi membahas siapa Tuhannya Yesus dan Musa. Ini dari sudut pandang saya. Nanti tolong kritisi karena anti kan kritis orangnya. Baik, boleh saya paparkan tesis saya, nanti antitesa ya. Baik, ini perhatikan saya, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Tuhannya Yesus dan siapa Tuhannya Musa? Teman-teman Uniripa, coba perhatikan saya.
Perjanjian Lama Uni, naskah tertua, kodeks tertua, kodeks itu lembaran-lembaran yang dikumpulkan, atau kalau dalam Islam itu mushaf. Mushaf tertua perjanjian, ya jangan melotot juga kali. Katanya sudah diperhatiin. Yang memperhatikan bukan. Oh yaudah. Ya cukup Ya begini. makanya dengarkan saya gitu, jangan perhatiin. Oh, iya, Perhatiinnya pakai mata. Kalau dengarkan pakai telinga, Iya. gimana nih? Nah Dengarkan itu atau makanya gue senang sama Rifa ini, dia kritis orangnya. Salah ngomong aja beda ininya akhirnya ya. Ini perhatikan, dengarkan. Oh ala kadalah. Nanti tolong disanggah atau di antitesa. Saya ini orangnya gak baperan selama itu akademis. Perjanjian Lama atau orang Yahudi menyebutnya sebagai tanah Torah Nevi'im Ketubim. Naskah yang paling tua atau kodeks yang paling tua itu namanya Kodeks Leningrad. Ini namanya ini nih. Namanya naskah West apa ini bahasa Inggrisnya? Westminster Leningrad Codex. Nah, sebetulnya selain ini ada namanya Aleppo Codex. Cuma kalau Aleppo Codex gundul, tanpa nikut, tanpa harokat. Kalau Westminster Leningrad Codex itu ada nikut atau ada harokatnya. Itu baru ada 1000 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Itu naskah perjanjian lama yang paling tua berbahasa Ibrani, itu adalah 1000 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Termasuk include di dalamnya tulisan Yahweh. Tulisan Yahweh itu baru ada 1000 tahun setelah Yesus. Nah, naskah kodeks perjanjian lama yang paling tua itu naskah Septuaginta. Saya tunjukkan ayatnya, buktinya. Nih, lihat. Nah, kita buka teman-teman ya, perjanjian lama. Nih saya contohkan ya, perjanjian lama, Keluaran 20 ayat ke-2. Baik ya. Nah, kalau kita buka di dalam naskah ciktuk. Gua gak usah pakai baca ini ya. Naskah Leningrad Codex, kita lihat teman-teman. Nah, ini tulisannya. Westminster. Ya, Westminster Leningrad Codex. Ya, nah kalau gua buka naskah yang 1000 tahun setelah Yesus lahir, ini tulisannya Yud He Pape. Kita baca Anochi Yud He Pape Eloheha Asher Hasyatiha Me'eret Misrayi Mibait Abadim. Tulisan Yahweh baru ada 1000 tahun setelah Yesus terangkat ke langit kedua. Nah, naskah yang paling tua itu naskah Septuaginta. Septuaginta itu ada 300 tahun sebelum Yesus lahir. Naskah Septuaginta seperti apa Bang? Nih saya tunjukkan. Nah ini lihat, ini bacaannya apa nih? Septuagint. Oke. Nah Septuaginta ternyata bahasa Yunani. Ego eimi kurios hoteos sau ostis esegagonse ges aigum tau es aikyau daulayas diterkon. Ini bahasa Yunani teman-teman ya. Ini bahasa Yunani. Saya ulangi lagi bacanya. Ego aimi kurios hoteos sau estis esegagon se ex ges aigu tau es haikon daulayas. Baik. Nah, naskah tertua yang namanya Septuaginta itu namanya LXXS. LXX itu mengacu kepada pengarangnya yaitu diyakini, yang tidak tertulis nama-nama mereka, cuma diyakini saja kira-kira 72 Rabi Yahudi. Dan ini pula terjemahan ini naskah 300 tahun sebelum Yesus ini, Septuaginta itu terjemahan. Diterjemahkan dari mana? Dari bahasa Ibrani. Nah, yang Ibrani yang mana? Sampai sekarang nggak ada yang mampu menunjukkan itu. Makanya Yahweh ini translatitasi atau ambilan dari mana saya nggak tahu itu. Kalau kita kalkulasikan Torah berbahasa Ibrani atau perjanjian lama dalam bahasa Ibrani ini
antara Yesus dengan kodek Westminster Leningrad Codex ini kan 1000 tahun. Jarak Yesus dengan Nabi Musa 1400, berarti 2400 tahun. Bagaimana kita percaya kalau Tuhan Yahudi itu namanya Yahweh, sementara yang diajarkan oleh Musa, saya sepakat, saya mempunyai pandangan bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa itu namanya Allah. Alef, lamet, lamet, he. Nih saya tunjukkan. Di mana datanya, Bang? Datanya saya tunjukkan Quran surat 20 ayat ke-14. Quran surat 20 ayat ke-14 itu adalah rangkaian kisah yang Allah beritakan kepada Nabi Muhammad tentang perjumpaan, perbincangan antara Allah dengan Musa. Itu Toha 14. Nih saya bacakan. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, namanya bukan Yahweh, tetapi apa? Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budani wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budani, beribadah, berlatria itu hanya kepadaku. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat, li zikri, untuk mengingat aku. Unik. Naskah tertua perjanjian lama bahasa Ibrani 1000 tahun. 1000 tahun. Unik. Ada naskah namanya Targum Rabi Sadia Gaon, dia hidup pada abad ke-8, lebih tua daripada Leningrad Codex. Di dalam ini HP saya aduh gak bisa tunjukin ini ya teman-teman, laptop saya ini mati total, gak bisa dihidupin ya. Ini bisa buka nggak di laptop? Coba Keluaran 20 ayat kedua, coba buka. Keluaran 20. Keluaran Ya. 20 ayat 2. Ayat kedua. Oke. Kita baca. Coba Akulah bukain. Tuhan. Bukain, tunjukin. Kenapa? Kalau cuma diomongin ya gue juga ya udah dari tadi. Bukan di ini Separia. Oh, Separia. Monyong dong dari tadi. Iya. Enggak, gue mau ini kan gue mau menunjukkan fakta bahwa yang naskah yang lebih tua daripada Leningrad itu justru Tuhannya itu namanya Allah. Rabi Sadia Gaon ini pasag Separia. Ya, buka. Nih, kita besarin Uniripa dulu, saya kecilkan. Oh gini sih. Separia Separia. Nah, itu betul. Exodus, jangan diterjemah Exodus. Itu keluaran, Ini itu gimana? keluaran. Enggak, maksudnya gimana Itu ya jangan berarti? bahasa. Ini sini ya. Jangan itu, nanti terjemahannya Gimana ini? Dulu bentar. Lu jangan Apa? jangan diterjemahkan. Cuman dua ini doang. Di bawaannya aja. Oh, jadi terjemahan. Makanya minta dulu Keluaran pasal 20 nomor 20 nomor 2. Coba. Wah, terjemahan nih. Iya, mah. Coba sebelah kiri tuh. Gimana ini? Jangan diterjemahkan bahasa Ibrani. Nah, itu terjemahannya checklist sumber. Coba Ini. sumber. Nah, tapi itu jadi terjemahan juga ya. Ini kan ada aslinya. Coba buka dulu. Enggak, coba dibuka, klik. Nanti dilihat targum rasak biasa dia gaun, coba. Nah, targum. Nah, seluruh targum. Nah, itu tadi itu diterjemahkan ya. Ini. Tadi enggak. Coba ulangi. Nah, seluruh targum itu yang 3 itu yang paling atas. Seluruh targum. Yang paling atas. Nah, itu tadi benar. Bukan. Coba kembali. Kayak tadi.
Itu tafsir asal. Nah itu tuh Targum. targum yang bawah. Nah tuh yang atas itu kan ada seluruh targum. Yang atas tulisan itu. Nah klik. Nah itu cuma diterjemahkan itu. Jangan diterjemahkan, coba itu yang apa yang harus dilakukan saat ini itu. Jangan diterjemahkan itu. Nih. Bukan. Nih. Sumber. Ngeblur nih, nggak kelihatan. Kenapa kayak begini ya Nandar ya? Kok gue jadi gini tampilannya? Ya, kau nanya ke gua ya, laptop lu gimana sih? Gue jadi Baik, coba aku begini. buka dari HP ya. Enggak, itu malah diterjemahkan nih. Sumber nih. Udah Biar capek. lu nanti kalau buka, oh capek. Biar lu nanti kalau buka data nanti Ya enggak. bentar, gue buka sini, gue belajar lagi, Ntar. Coba. Gua tahu Teman-teman cara. ini biar ini apa namanya itu, coba Uni sambil buka. Iya bentar. Jangan diterjemahkan otomatis. Kata si Dariko saja bingung kan karena dongeng katanya. Dia bilang kitabnya orang Kristen dongeng nggak boleh loh. Kamu agamanya apa? Kalau kamu Ya, Kristen oke. jangan bilang kitabmu sendiri dongeng. Nanti orang Kristen lain marah. Kalau kamu Islam kamu nggak boleh bilang kitab orang Nah, Kristen. nih kayak Memang gini ada aja nih, dongeng dalamnya. gua contohin. Nih, ini kan Separia ya. Nih, Oh, itu. kan Separia, sorry. Gua ini caranya begini. Sabar ya. Nih gua gedein dulu layar gua ya. Iya, kecilin gua aja. Kelihatan. Oke ya. Ini saya variakan Exodus 20 nomor kedua. Ini kan bacaannya apa coba nih? Bacaannya, baca. Anochi Veta. Apa lu kacau? Ini tetragramaton itu. Oh ya, Yod Hevave Elohich Esher. Anohi Yudhevabe Elohaiha. Elohich kan itu Qaf Sofit. Ya makanya dibacanya Elohich ha. Oh Elohaiha karena ada hamat di sini. Hosecha Udah, gua bacain aja deh. Mit Raim Peter tuh. Mibeot Avodim Gua bacain nanti lu baca ya. Ya. Anohi Yudhevabe Eloheha Asher Hosyatiha Me'aret Misrayim Mibait Abadim. Oke, kita buka ya. Kita buka di sini ada yang namanya targum ya. Targum dibuka, namanya yang tadi itu ada all targum. All targum ya. Nah, ini Uni. Coba dibaca ini apa? Nah, Woi, nggak ada nikutnya. ya ini apa nih? Huruf apa nih? Ani Allah alif lam ha rebek Gua baca. Ini bahasa ininya ya, Ibraninya. Annallahu sesungguhnya Allah Rabbuka Tuhan kamu, alladzi akhrastuka yang telah mengeluarkan kamu min dari balad negeri Misra Mesir, min dari Masya bait Allah, rumah al-ubudiyah dari rumah perbudakan. Baik. Subhanallah. Rasag ini Uni, coba Uni searching. Rasag ini lebih tua daripada Kodeks Leningrad. Wow. Rasag ini hidup pada tahun ke-8 sebelum ada perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Paham maksud saya? Paham. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani baru ada 1000 tahun setelah Yesus lahir. Betul. Rasag mengatakan Tuhan kamu adalah Allah 800 tahun setelah Yesus lahir. Jadi
Rabi Sadia Gaon mengenal kata Allah lebih tua dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Jadi konklusi saya, Tuhan yang disembah oleh Musa bukan Yahweh tetapi Alef Lamet Lamet He. Wow. Paham? Dirkon. Rabi Sadia Gaon membaca perjanjian lama bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Paham sampai di sini teman-teman? Jadi Tuhannya Yesus dan Tuhannya Musa itu namanya adalah Allah, Alef Lamet Lamet He. Cederon. Buat tunjukkan bahasa Suryaninya. Oh, adalah bahasa Aramaiknya. Syriac Bible. Ini Yesus sekarang, Yesus. Ya, sekarang kita ketik Yesus. Ini bahasa Yesus. Yesus gak ngerti bahasa Yunani. Bahasa yang dikuasai oleh Yesus hanyalah Ibrani dan Aramaik. Kita buka. Ini naskah Serto ya. The Holy Bible in Syriac, the New Testament. Ya, kita baca contoh Markus 12 nomor ke-29. Ya, ini teman-teman saya gedein dulu layar saya. Nanti setelah ini Uni jadi narasumber ya. Aku cuma mau menyampaikan ini dulu. Oke, sabar. Nah, ini naskah bahasa Suryani atau Aramaik. Saya bacakan ya. Teman-teman, kalau kita lihat huruf Aramaik itu seperti huruf Arab. Yang menjulang tinggi namanya Olaf. Yang kedua ini huruf Mem. Yang ketiga ini huruf Ro. Ini ada tanda harokatnya. Harokat yang seperti domah itu dibacanya O. Baik, saya bacakan. Nah, huruf yang di sini namanya Lam. Ya, lomat kalau dalam bahasa Aramaik. Kalau dalam bahasa Arabnya Lam. Huruf yang seperti ini itu adalah huruf He, ya, tak marbutoh, cuma nggak ada tak marbutohnya, ini He. Oke, saya bacakan. Omar lehaiso. Jadi dalam bahasa Aramaik itu bukan Yesus tetapi Iso. Ya, ada beberapa macam dialek namanya Iso atau Yesu. Omar lehaiso, berkatalah Iso, kadamai min kulhun. Inilah hukum yang terutama Pukdone, yaitu Sema, dengarkanlah Israel. Kalau bahasa Arabnya bahasa Arabnya Israel. Kalau dalam bahasa Ibraninya Israel. Kalau dalam bahasa Aramaiknya Israel. Morio Alohan Morio hatu jederkon. Tuhan yang disembah oleh Yesus ternyata Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Demikian, ini sebagai pembuka saja. Selanjutnya pemateri saya adalah Unirifa. Tapi sebelum ke yang lain, coba tanggapi dulu tesis yang saya sampaikan kepada Uni dan kawan-kawan. Baik. Apakah temanya masih tetap ini, Uni? Ya, boleh. Jadi baik pertama, kalau kita belajar histori biblikal, ya, merujuk kepada sejarah panjang agama Kristen dan Yahudi, ini hal yang tidak bisa dinafikan dan tidak bisa dibantah oleh seluruh manusia di alam semesta ini, bahwa memang sampai detik ini sebenarnya orang Kristen itu tidak punya nama Tuhan. Sebenarnya ini adalah pandangan intelektual ya, bukan pandangan pribadi karena tendensi, bukan. Kenapa begitu? Karena tidak pernah kita temukan ada nama spesifik dari Tuhan yang kita jumpai dalam Septuaginta dan Bible versi Perjanjian Baru. Kalau kita bertanya kepada Yesus, siapakah nama Tuhan? Dia bilang Bapa. Nggak mungkin Bapa itu nama. Bapa itu adalah gelar. Dalam teks Septuaginta kita tidak bisa menemukan satu nama pun, tapi kita menemukan istilah Theos dan Kurios.
Kata Yod He Vav Ve itu baru muncul setelah direkonstruksi ulang kitab teks Mesoret yang dibuat oleh keluarga Mesoret yang merekonstruksi ulang kitab yang mereka anggap sebagai Torah. Jadi fakta yang tidak bisa dibantah adalah tidak ditemukan nama Tuhan dalam kitabnya orang Kristen yang asli, Septuaginta dan juga New Testament. Kalau mereka mengatakan bahwa nama Tuhannya adalah Yod He Vav Ve, mereka meminjam apa? Sorry, aku interupsi, aku nggak pada interupsi nih. Uni jangan begitu, Oten nanti tambah kesel. Nggak apa-apa, gue kan terpengaruh sama lu. Gue kan terpengaruh sama lu. Gue kan terpengaruh lu, Das. Terpengaruh lu. Ya natural, lu niru Gak bisa. gaya gua. Kalau natural nggak asik. Kita kan di TikTok. Di TikTok ini sekaligus mengedukasi dan menghibur. Masa kita biasa aja? Nggak bisa. Sorry ya, aku potong. Kalau kita bicara tentang nama Tuhan, tidak mungkin kita bisa temukan di dalam Septuaginta dan Perjanjian Baru. Tidak ada satupun nama yang bisa kita temukan di dalam kitab original, teks kitab orang Kristen. Tapi orang Kristen meminjam nama Tuhannya orang Yahudi yang mereka rekonstruksi ulang di dalam kitab teks Mesoret yang adalah Tetragrammaton, perlambangan nama Tuhan, yang sampai detik ini jangankan Kristen, Yahudi saja nggak pernah ucapkan karena bisa jadi udah nggak tahu lagi gitu. Nah, makanya mereka memanggil nama Tuhan mereka dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka sekarang menyembah Yesus, bukan menyembah Bapa, Allah, Bapa, Tuhan, Theos. Begitu. Itu fakta yang tak bisa dibantah. Saya berani bertaruh 1 juta kalau ada yang bisa menemukan nama Tuhan dalam Septuaginta dan di dalam New Testament yang berbahasa asli Greek, saya rela kalian jadikan pembantu selama sebulan, nggak digaji, saya transfer uang 1 juta. Keren. Oke, kita sapa tamu kita, Raymond Simanjuntak. Perkenalkan agamanya apa? Halo, Pak Raymond Simanjuntak. Halo, selamat siang, salam. Aduh. Ya, selamat siang Pak. Agamanya Kristen ya? Salam. Ya, agamanya Kristen bukan Yahudi ya? Ayo kita Pak, Bapak agamanya Kristen atau Yahudi Pak? Kita bingung nih, nanti bawa Tuhannya Yahudi, kitab Yahudi, Bapak Kristen. Bapak nih Kristen atau Yahudi? Gimana? Ayo kita debat aja lah, jangan banyak bicara kayak. Ya kalau debat sama saya harus ada kapasitas dulu nih. Saya nggak mau didebat sama orang jahil. Nanti saya turun value-nya. Dalam Islam itu kami tidak boleh berdebat dengan orang jahil, karena itu akan membuat kami jahil. Sama seperti kami tidak mungkin berantem dengan orang yang nggak bisa karate. Saya kalau bisa karate Pak, saya nggak mungkin berantem sama orang yang nggak pernah belajar karate. Saya menang itu tetap kalah namanya. Sama, saya tidak mungkin berdebat dengan orang yang nggak ngerti kristologi, teologi dan islamologi. Saya hanya mau berdebat dengan orang yang ahli. Kalau orang yang tidak ahli, saya nggak mau berdebat, udah saya kalah aja, Bapak aja yang menang. Maka saya tanya sama Bapak, pertanyaannya adalah, Bapak agamanya Kristen atau Yahudi? Ini mau debat enggak Ibu? Nggak banyak di. Gimana mau debat, mengakui agamanya aja sendiri udah malu, gimana coba? Gimana kita mau debat? Gimana kita mau diskusi? Bapak aja nggak mau mengakui agama Bapak apa? Saya nggak tahu karena malu kah, jijik kah, atau apa, saya nggak ngerti. Pada saya bertanya supaya kita mendudukkan kedudukan kita. Kalau saya bicara tentang Islam karena saya seorang muslimah. Pertanyaannya adalah Bapak ini agamanya apa? Yahudi atau Kristen? Kalau Bapak tidak mau mengakui agama Bapak, seolah-olah Bapak mau menunjukkan bahwa Bapak sudah mulai ragu dan malu mengakui agama Bapak. Betulkah? Dia mau bertanya saya. Makanya agamanya apa? Ini orang banyak bertanya aja. Agama Bapak apa?
Waduh, berat ya Pak ya mengakui agama sendiri ya Pak ya. Berat banget ya Pak ya. Yaudah, kalau Bapak tidak mau lagi mengakui agama Bapak sebagai Kristen, Bapak boleh turun. Renungkan baik-baik apakah menjijikkan mengakui agama sebagai agama Kristen. Kalau Bapak sudah mulai tidak ragu lagi dan tidak malu mengakui agama Kristen, nanti naik lagi ya. Karena kita mau diskusi lintas agama, bukan lintas hantu belau Pak. Ya, kita lagi diskusi lintas agama ya. Jadi kalau Bapak sudah tidak mau mengakui agamanya Kristen, tidak percaya diri lagi, gimana saya mau diskusi sama Bapak? Orang Bapak aja udah nggak percaya sama agama Bapak ya. Selamat Bapak. pagi. Terima kasih sudah diizinkan gabung. Oke Pak Yo and Yo, sabar ya Kak, saya sapa. Selamat pagi semuanya. Bapak Raymond izin ya, karena kita tidak mau membuang waktu saya. Perkara agama aja kita debat sampai 1 jam loh Pak. Apalagi nanti, aduh ribet ya Pak ya. Belum lagi isi kitab suci Pak ya. Agamanya aja udah nggak jelas. Oke, Pak Yo and Yo, selamat pagi. Silakan perkenalkan agamanya yang paling penting, namanya siapa, agama siapa, agama apa? Silakan Pak. Agama ya. Alhamdulillah masih Kristen. Oh, alhamdulillah masih Kristen ya, tapi malu ya menggunakan diksi Kristen ya, harus mengutip diksi Islam ya. Orang Kristen ini kenapa kok nggak independen gitu ya? Tadi Bapak tadi malu mengakui agamanya Kristen, ini malu menggunakan istilah Kristen Yunani, malah menggunakan istilah Islam, kayak bangga banget gitu ya menggunakan istilah Islam. Saya bangga jadi Islam jadinya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tahu kok istilah-istilah Islam itu lebih enak dipakai dan lebih indah kedengarannya ya daripada menggunakan kata Hasir Hoteos Anoki mungkin lebih kayak nggak lazim gitu ya. Ya, Jadi, boleh membijak istilah ngomong. Islam. Nanti saya izinkan Pak. Boleh ngomongnya nanti saya izinkan ya. Tapi saya dulu diam dulu ya, sabar. Oke. Jangan nutupin kepala Bunda Gembala ya Nandar ya. Jangan nggak sopan. Nanti gue pecat lo jadi asisten. Oke. Saya sapa dulu semuanya netizen yang masuk ya Pak UNU ya. Oke Pak Hayaka, agamanya namanya siapa? Kristen. Oke mantap, standby. Halo Rogan Gilbert, agamanya apa? Oke turun. Edward sudah jelas agamanya Kristen, tapi apakah masih mau mengakui Kristen atau udah berpindah keyakinan Edward? Sudah Kristen sebelum dunia dijadikan. Waduh, padahal Kristen baru muncul di Antioquia ya. Nandar itu tema kena muka gua. Geser dulu ke atas kepala gua, di sini aja, Nandar di sini aja. Nandar malah hilang lu dari peradaban lagi. Oke lah ya, kita lanjut ke Pak UNU. Pak UNU, saya kasih kesempatan untuk di sini, tetapi Bapak ada syaratnya. Kalau Bapak mau mendebat saya, mau mengedukasi, Bapak harus kredibel. Kecuali Bapak akui Bapak awam tapi ingin berpartisipasi dalam beropini, itu saya izinkan. Tapi kalau Bapak niatnya mendebat saya, bukan Edward, Pak UNU. Kalau Bapak misalkannya ingin mendebat saya, maka saya mau didebat dengan literatur, bukan dengan pemikiran Bapak yang saya tidak tahu sumbernya dari mana. Oke ya. Nah, jadi Bapak di sini porsinya mau bertanya atau mau menjelaskan? Nandar, ini benerin dulu Nandar. Stikernya Nandar. Ah si Nandar ini emang gue pecut juga jadi asisten. Oke. Apanya stikernya? Oke. Pak UNU, saya kasih Bapak kesempatan untuk di sini mau ngapain? Menjelaskan atau mau bertanya? Terserah, ditanya juga nggak apa-apa. Serius mau ditanya? Iya. Oke, pertanyaan saya simpel. Nandar, stikernya ganggu. Pertanyaan saya adalah, apakah Musa dan Yesus menyembah manusia? Silakan dijawab. Ini dari sisi ketuhanan berarti ya. Pertanyaan saya simpel kok Pak, nggak ribet. Apakah Musa, Abraham, Daud, dan Yesus pernah atau sedang menyembah manusia? Silakan. Menyembah Allah Bapa. Yang saya tanya itu bukan menyembah Allah atau menyembah Tuhan. Saya tanya nih, sekali lagi ya, ini pertanyaan saya ulang sampai 3 kali ya. Kalau Bapak nggak paham, saya pelan-pelan nih. Pertanyaannya itu A pernah, B tidak pernah. Itu sebenarnya jawabannya yang saya butuhkan. Saya konfirmasi dulu, baru nanti penjelasannya di belakang. Apakah Abraham dan Musa dan Yesus pernah dan sedang menyembah manusia? Tidak. Mantap. Pertanyaan saya selanjutnya yang kedua, ini terakhir, nanti Bapak boleh bertanya sepuasnya ya setelah ini. Siap. Apakah Bapak Yo dan Yo menyembah manusia? Tidak. Oke.
Maka teman-teman, kita sudah dapat konklusi bahwa Pak Yo and Yo tidak menyembah kepada Yesus. Ya, itu konklusinya. Bapak sepakat dengan konklusinya? Sepakat. Oke, berarti Tuhan Bapak siapa? Sudah, boleh saya jelaskan? Oke, Atau silakan saudara? dijelaskan. Boleh. Saya kasih waktu, saya mute. Oke. Dari pertama awal saya masuk, ya kan, saya mengucapkan alhamdulillah. Itu sebetulnya Kristen Arab pun juga di sana sering mengucapkan istilah alhamdulillah. Bisa tunjukkan Bismillah. literasi Pak, karena kita lagi nggak ada di Arab. Tolong, kan saya bilang nih, kalau mau mendebat dan diskusi akademis dengan saya, literasi dulu Pak, literasi baru narasi. Kalau memberikan informasi yang kita Ya. nggak ada di sana, itu harus ada datanya. Tunjukkan bahwa ada Kristen mayoritas Arab mengucapkan alhamdulillah. Silakan. Bukan di Arab, bukan mayoritas Kristen. Ya maksudnya Cuma Kristen yang di Kristen yang di itu juga Arab. sering menyebutkan seperti itu. Ya, datanya dulu. Ya, Bismillah. tunjukkan data. Coba Bapak searching. pernah ke Arab? Bapak pernah? Tapi saya Loh, cuma satu. Bapak nih lucu. Yang memberi informasi Bapak, tapi saya disuruh searching. Loh, saya juga Setahu searching. saya kata Saya juga alhamdulillah, searching ini. makanya. Nah udah, makanya Bapak searching itu apa? Saya mau lihat dulu yang Bapak searching Coba, apa nama? apa? Apa? Kristen Situsnya Arab, apa? Kristen Arab, ya coba Kristen searching Arab? aja. Kristen Nah, Arab? Kristen juga Arab? menyebutkan istilah alhamdulillah, Menyebutkan? bismillah, apa gimana? Iya, oke ya, saya lihat nih. Nah, Ya, umat Kristen Arab menggunakan Mohon maaf istilah ya. alhamdulillah. Ya sebentar dulu mohon maaf ya, saya Ini kepingin diskusi yang damai, santai. loh, ini kan kita damai, santai kan, kita Siap, lagi nggak siap. kencang-kencang. Nah, Iya. kita bahas ini dulu, Pak. Sebelum kita masuk ke materi yang penting, omongan-omongan yang berpotensi menyesatkan itu harus kita clearkan dulu. Nah, Siap. saya mau membahas di sini. Umat Kristen Arab itu mengucapkan alhamdulillah, betul? Nah, pertanyaan saya, umat Kristen Arab ini mengucapkan alhamdulillah, perintah dan tuntunannya dari mana, Pak? Ya dari Allah. Bisa tunjukin datanya, Pak? Dalilnya di Bible bahwa kalian diperintahkan mengucapkan alhamdulillah? Hah? Loh, bukan saya. Ini yang diomongin kan Kristen Arab. Ya kan kita bicara agama, bukan perilaku. Kalau orang Kristen pakai jilbab bukan berarti mereka itu ada aturannya gitu loh, Pak. Kalau mereka sujud belum tentu ada. Ini yang Bapak kalau diomongkan, bicara kan saya tadi Kristen Arab sih. Bapak Iya Kristen sih. Indonesia atau Kristen Arab? Loh, Bapak yang Kristen tadi Indonesia atau dibahas Kristen kan Arab? yang omongkan kan saya Kristen Arab. Ini saya bilang ini ya, Kristen Arab mengucapkan Anda searching alhamdulillah juga. pasti dan tidak Terus bisa ketemu dibantah. di Bentar situ dulu. datanya, ya kan? Duh ya Di situ, Allah. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Bapak Yo ini mengajak saya tadi diskusi baik-baik. Tapi ketika saya menuntut data, Bapak Yo tidak memberikan data. Loh, Dia data suruh saya dari untuk searching. men-searching. Nah, tadi saya sudah Pak coba Pak dengarkan dulu Nah, apa sih biar diskusinya itu bisa. Itu sampai Anda searching keluarnya Pak, kalau gimana? mau membodohi orang jangan di sini, Pak. Pak, dengar ya. Ini tempat kita mengedukasi. Pak, ini tempat kita mengedukasi, bukan membodoh-bodohi umat. Kalau mau membodoh-bodohi umat boleh di gereja, Pak. Jangan di sini. Ini room Riva, room Ya, Riva dan room ini Anda. yang- Di sini yang adalah lihat kan bukti-bukti yang 1000 ditentukan. lebih. Ya kan? Ayo kita dengarkan dulu berdiskusi lah, yang Pak. Saya santai. bicara, Pak. Nggak usah Bapak jelaskan, nggak usah Bapak sebutkan ada yang nonton 1000 lebih. Orang bodoh pun tahu yang nontonnya 1,5, Pak. Nggak perlu Bapak ingatkan. Ya. Ngapain Bapak ucapkan itu? Orang tahu kok yang nontonnya 1000 lebih kok. Iya, makanya Kenapa itu. Bapak lebih banyak mengucapkan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan diskusi kita? Pak, saya ini sedang mencoba untuk mengedukasi publik biar orang nggak salah paham. Dengarkan Anda kan tadi, saya Kalau boleh ada ngomong? orang Kristen, Oh iya, Anda dulu. astagfirullahaladzim. Iya, La Anda dulu ilaha yang illallah. ngomong. Iya, iya, iya. Astagfirullahaladzim. Ya, maaf. Orang Kristen ini ngerti nggak sih konteks diskusi itu ngapain? Pak, diskusi itu bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan, Pak. Bapak kan bilang tadi di sini, Bapak agamanya apa? Alhamdulillah Kristen, Bapak bilang begitu. Lalu saya bilang begini, orang Kristen ini memang sudah tidak mau lagi ya menggunakan kitab aslinya yang berbahasa Yunani, tapi mereka bangga menggunakan istilah-istilah Arab, istilah Islam. Lalu Bapak menjawab,
Searching aja di Google. Orang Kristen Arab juga mengucapkan alhamdulillah. Pak, Kristen Indonesia juga banyak mengucapkan astagfirullah. Bukan berarti alhamdulillah dan astagfirullah itu adalah ajaran Kristen. Nah, kalau memang mengucapkan alhamdulillah itu ajaran Kristen, Bapak tunjukin ajarannya menurut Yesus. Pernah nggak Yesus mengajarkan ucapkan alhamdulillah? Dalam kitab Bapak, kalau di dalam Al-Quran kami ada. Nabi Isa mengajarkan untuk melafazkan kalam mulia, kalimat-kalimat mulia. Gitu loh. Ya, nah Bapak itu membawa parameter sendiri yang nggak ada buktinya. Tadi saya minta Bapak tunjukin datanya. Bapak suruh saya searching, saya bantu Bapak searching. Ternyata betul di AI dikatakan orang Kristen Arab memang mengucapkan itu. Pertanyaan muncul adalah kaitannya dengan agama. Apakah orang Kristen diajarkan begitu oleh Yesus? Kalau kalian tidak diajarkan mengucapkan alhamdulillah dan kalian ucapkan alhamdulillah di tengah mayoritas Islam, artinya kalian mencontek ajaran Islam. Kalau tidak, tunjukin bahwa Yesus lebih dulu mengajarkan mengucapkan alhamdulillah ketimbang kami. Karena alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Saya boleh ngomong? Belum Saya ngomong selesai, dikit. Pak. Anda ngomongnya aduh lebar. Oke, saya tanya, yang narasumber di sini saya atau Bapak? Ya saya ngomongnya cuma 2 kata, 3 kata. Anda ngomongnya Karena banyak, Bapak lebar. telah membawa kesesatan yang harus saya luruskan, maka saya harus panjang kali lebar menjelaskan. Bapak tadi mengaku sebagai Kristen, Ya, tapi mengucapkan kalau ini kan alhamdulillah. namanya bukan diskusi. Gantian ngomong bisa enggak? Berarti orang Kristen naik ke komal kita ini ingin kita mendengarkan penjelasannya yang nggak mau kita dengar, tapi nggak mau mendengarkan penjelasan kita tentang kesesatan mereka. Itu berarti di sini Berarti itu namanya bukan diskusi, itu intimidasi kalau diskusi gitu. artinya apa? Diskusi artinya apa? Ya kalau saya nggak ngerti, saya nggak naik ke sini. Nah, Gitu loh. diskusi itu adanya pembahasan satu topik yang kita bahas di mana Dari kita akan beberapa membuka. banyak pikiran dijadikan satu, itu namanya diskusi. Oke, maka kita lakukan itu. Bapak mengajukan sebuah Ya saya pemikiran ngomong yang saya dikit, tolak. Anda ngomongnya banyak. Ya Di karena mana Bapak saya nggak bisa tunjukin. penjelasan? Bapak suruh saya cari data. Terus Bapak marah ketika saya banyak bicara menggunakan data itu. Bapak Enggak, nggak saya mau enggak. tunjukin data. Saya enggak marah gitu loh. Saya kan Ya tadi udah, kalau ngomong. gitu Bapak jangan ganggu saya dulu. Ini Saya pemikiran kita yang harus kita satukan. Saya nih. kepingin diskusi yang santai, yang Pak, dingin. iya kita santai, tapi Bapak dari tadi ganggu saya terus. Saya mau ngomong sama Bapak sekali lagi nih ya. Saya sudah berikan syarat tadi. Kalau Anda ingin menjelaskan, minimal buka kamera dan jelas kapasitasnya apa. Anda bilang iya. Kalau Anda tidak Enggak mampu disuruh membuka kamera, buka kamera tadi. wah ini Saya- makanya aku bilang nih, orang Kristen ini bukan cuma otak bermasalah, ternyata telinga pun bermasalah nih. Dari tadi saya sudah bilang, yang diskusi dengan saya 2 arah, ingin mendebat saya harus capable. Capable itu Pak, jelas mukanya, jelas. Saya enggak Ini orang nih ngapain sih ke sini nih? Bapak ya udah diam dulu, kalau nggak mendebat. Dari tadi Anda debat saya terus loh. Kenapa kalian Kristen ini selalu saja baru buka mulut saja sudah menyesatkan? Itu yang saya bingung. Saya tanya sama Anda, Pak, belum masuk konteks ilmu loh. Pak, agamanya apa? Lalu Anda menjawab, alhamdulillah saya Kristen. Ini memicu reaksi dari saya sebagai seorang muslimah. Ini ngakunya Kristen tapi ucapannya alhamdulillah. Lalu Anda membela diri, pembenaran. Orang Kristen Arab kan baca alhamdulillah. Pertama, Anda bukan Kristen Arab. Kedua, Kristen Arab mengucapkan alhamdulillah itu tidak ada ajaran dalam Bible. Karena kitab sucinya orang Kristen, baik mereka Kristen Arab ataupun Kristen hantu belau dan India sekalipun, kitabnya berbahasa Yunani. Ya, nah itu yang mau saya luruskan dulu di sini. Ini penting. Kenapa? Kalau saya biarkan Bapak, akan banyak orang menormalisasi untuk mengucapkan lafaz Islam tapi membawa agama lain. Ini namanya menyamar. Ya, kalau kita Islam, kami akan gunakan diksi-diksi agama kami Islam. Kalau Bapak Kristen, sejatinya gunakan diksi-diksi agama Bapak biar kita murni dulu. Jangan mencaplok agama lain dulu gitu loh. Ya, diam dulu yang lain. Biar kita diskusinya tuh terang benderang, karena Bapak menginginkan diskusi yang baik. Nah, itu dari saya. Sekarang Bapak Kok sudah saya berikan di-mute? syarat. Ini Pak, di sini ini bukan room yang kalian yang mengatur, kami yang ngatur. Ini room Ya, namanya Islam. juga diskusi, Bu Rifa. Ya diskusinya atas izin saya. Kalau nggak saya izin nggak boleh diskusi.
Gimana sih berarti dia bukan saya? diskusi. Berarti bukan Ya diskusi, diskusi, berarti ini. diskusi sesuai aturan kami lah. Berarti Kalau kau intimidasi diskusi ini. enak-enak udah kau berarti bukan Loh, kau merasa enggak. terintimidasi. Kau Saya merasa sopan. terintimidasi. Saya Anda tanya sopan, baik-baik. tapi Anda Saya jawab mengaku sopan, baik-baik. tapi Anda tidak sopan dengan mengintervensi pemilik Komal dan memotong narasumber bicara. Anda udah nggak sopan, tapi ngaku sopan. Loh, saya itu Gitu loh. Anda tanya, saya Anda cuma tahu jawab aturan di sini? 2-3 kata. Terus Ya, memang Anda pertanyaannya ngomong, adalah Anda di sini narasumber atau penanya? "Loh, saya izin gabung, ikut gabung." Anda izinkan, Anda minta izin kan? Kami izinkan. Iya, Syaratnya apa gabung di sini? Syaratnya Gimana apa? weh syaratnya? Anda gak masa saya ngajarin aturan kami lagi kepada kalian Kristen? Segitukah kalian gak mengerti aturan diskusi di Komal kami umat Islam? Ini Komal Islam bukan Komal bersama. Paham ya? Ini bukan Komalnya Kristen, tapi ini Komal Islam. Maka aturannya Ya, adalah tapi yang pemilik dibahas kan ajaran umat Kristen, Tuhan ya memang umat betul. Kristen. Terus masalahnya apa? Kalau Anda tidak suka ya Anda buka Komal sendirilah. Ini kan Komal kami. Coba Kitab deh, Anda itu saya tanya kitab Anda Kristen itu naikkan apa itu 1 atau 2 orang yang mungkin bisa kok menyuruh ngobrol ini sama kok saya. Kristen ini ketika masuk ke Komal kita kok kita disuruh-suruh. Lah saya nggak Pak, bisa. jangan bawa mindset penjajah ke Komal kami, Pak. Loh, loh, Dari loh. tadi perkara aturan saja Anda tidak mau ikut loh. Pak, Anda ini sama seperti orang masuk ke rumah orang lain, tiba-tiba Anda nggak disuruh duduk, Anda udah duduk. Anda masuk ke rumah orang, Anda nggak disuruh makan, Anda udah makan. Anda Nah, saya nggak tadi sopan. mulai awal ngomong, saya ditanya boleh, monggo ditanya. Saya sudah bilang gitu. berikan penjelasan ini Komal edukasi. Saya Di Komal ditanya edukasi juga ini jawab kita memberi baik-baik. edukasi. Anda sudah menyesatkan umat, maka saya mengedukasi. Anda mengganggu saya. Ya, Anda mengganggu jangan- saya ketika jangan- menjelaskan. Nias diam dulu. Nias diam dulu ya. Nias kok nggak disuruh bicara dulu ya. Kalian Kristen ini diajarkan adab nggak sih di Kristen? Masuk rumah orang itu seperti apa diajarkan nggak? Kalau kami diajarkan. Kalau kami ketok pintu Saya orang 3 kali nggak dibuka, saya kami belum nggak boleh ngomong, masuk. saya belum ngomong. Karena belum diizinkan. Karena Ya Anda belum wes, diizinkan. Anda ngomong dulu wes ya. Ya udah diam mute dari tadi kamu mulu. Anda sopan katanya, tapi Anda nggak sopan. Ini sama seperti ngakunya tidak menyembah manusia, tapi Tuhannya orang, sama seperti itu. Aduh, Hayaka, Anda di sini tidak ada satupun Kristen yang boleh mengatur saya. Kenapa sih kalian nggak tahu diri banget teman-teman Kristen? Kalian tamu di rumah saya, maka aturan di rumah ini adalah saya yang buat. Aturan pertama, kalian perkenalkan agama kalian apa. Pak Yo mengaku agamanya Kristen tapi mengucapkan Alhamdulillah. Itu saya sebagai pemilik rumah ini mencurigakan nih. Sama kayak orang bertamu ke rumah saya. Aduh Hayaka diam dulu lah. Ini orang kenapa sih Kristen ini kok nggak bisa sabar? Kalau kalian nggak sabar berdiskusi dengan kami, turun. Kalian yang butuh kami, bukan kami butuh kalian loh. Yang naik ke sini minta izin kan kalian, kami izinkan naik. Iya, Dengarkan saya sekali lagi. Memangnya Saya nurut. mahasiswa nggak bisa Saya itu ya ikut udah aja. turunin aja. Ya udah kau yang turun, bukan aku yang turun, kok aku pula yang turun, kau turun Hayaka, kau di sini yang kuturunkan. saya Kristen kalau ngikut, tidak saya ngikut mampu, aja. ya Bapak kalau ngikut ya diam dulu lah, biar Kristen yang lain nggak tahu diri ini tahu. Terus saya ngomongnya ini loh kapan? Gitu Nanti, lo kalau kau nggak sabar turun lah. Kalau kau nggak sabar diberikan hak bicara kau turun. Nanti kau naik lagi ketika aku sudah kuizinkan, bisa? Lah Nggak bisa namanya kau turun. diskusi kan ya tanya jawab santai. Diskusi menurut saya bukan menurut kau Pak. Ya ini bisa dilanjutkan ndak diskusinya? Di sini saya tanya, Anda di sini mau menerangkan atau mau bertanya? Sekali lagi saya tekankan ini. Anda tadi sudah bertanya, iya kan? Saya udah nggak usah diputar-putar. Saya tanya lagi nih, kalau nggak turun aja ribet kali jadi kalian. Enggak, saya nggak Kalian mau belum turun. diskusi Saya mau- agama. Kalau saya kau mau nggak mau curhat. turun, kau jawab pertanyaan saya. Kau di Iya, sini mau monggo. bertanya atau mau menjelaskan? Monggo wis, saya manut aturannya. Aduh telinga Pak, pasang telinga ya Pak. Pak, Iya. Bapak mau bertanya atau mau menjelaskan iman Bapak? Sudah tadi saya sudah ditanya kan. Aduh ya kan? Allah, Pak, Bapak telinganya perbaiki dulu. Kayaknya Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia. Sekali lagi saya tanya ya, Bapak naik ke sini mau bertanya atau mau menjelaskan agamanya, Pak? Biar kita lanjut diskusi. Mau tanya jawab diskusi. Oke, syarat tanya jawab diskusi. Kalau mau menjawab harus buka kamera di sini. Tadi tidak ada seperti itu. Sekarang ada. Sekarang ada. Iya. Kalau ada saya nggak ikut gabung tadi. Ya udah gitu. turun.
Terus Ndak, saya mau bertanya satu aja, boleh ndak? kalau bertanya tidak apa-apa, nggak buka kamera. Karena kalau bertanya siapapun kalian, mau akun palsu, mau nggak punya muka, boleh bertanya saja, bukan menjawab. Karena di Komal ini yang wajib menjawab, yang boleh menjawab orang yang kredibel, yang punya kapasitas. Iya, saya Ciri-ciri orangnya kapasitas, lulusan SMP saya. nggak Lulusan boleh SD. menjawab. Nanti menyesatkan orang, nggak boleh, nggak boleh. Bertanya aja, oleh. Oke, bertanya aja ya. Oke, pertanyaan pertama, Pak Yo, silakan. Ah, ah. Ngomong dari tadi, kek. Iya, kalau gitu Tuhan itu universal ndak? Kalau saya nggak boleh mengucapkan bahasa Arab. Oke, Bapak orang Indonesia kan, untuk lebih sopan Indonesia. Pak, gunakan aja KBBI Pak, Tuhan Pak. Ah, ah. Kalau ingin Tuhan menghargai itu- agamanya pakai kata Theos Pak. Tapi kalau Bapak nggak menghargai bahasa asli kitabnya, nggak pakai Tuhan aja. Oh ndak. Tuhan itu universal ndak? Absolut nggak? Tuhan itu universal dalam makna terminologi, yaitu pencipta yang tidak diciptakan. Ya, absolut dong. Kalau gitu ya kan, Tuhan itu kan Tuhannya manusia, Tuhannya Betul. hewan, Tuhannya tumbuhan, betul nggak? Betul. Ah, ah. Betul. Kalau gitu ya kan, saya boleh nggak beribadah pakai berdoa pakai bahasa saya sendiri, budaya saya sendiri, leluhur saya sendiri, boleh nggak? Bapak nyembah galon juga boleh kok Pak. Nggak ada kami larang. Bapak Saya nyembah kepingin galon, diskusi nyembah sendal yang jepit boleh. yang mengedukasi Loh, gitu loh. saya jangankan bagi Bapak izin loh, saya ini nggak berhak loh, bahkan saya kasih lagi yang lebih ekstrim. Andai Bapak depan saya nyembah galon, saya nggak boleh larang. Kalau di Lanjut. Islam kan nggak boleh, kan katanya suruh tauhid, Siapa menyembah bilang? satu Tuhan. Orang Islam, Bapak kan Kristen, gimana nih kalau Bapak bertanya, bolehkah orang Islam menyembah selain Allah? Ya nggak boleh, karena kami Islam. Oh, Kalau gitu. Bapak Kristen mau nyembah sendal jepit ya boleh. Bapak mau menyembah patung monyet juga boleh, karena Bapak Kristen bukan Islam. Oh. Ini nih, pahami, jangan dipotong dulu biar paham. Bapak kan ingin tahu nih, Bapak ada kayaknya misunderstanding nih. Pak, aturan agama Islam itu berlakunya untuk orang Islam. Oh gitu. Nah, kalau Bapak mau menjadi Islam, Bapak tidak boleh nyembah orang, nggak boleh nyembah galon. Bolehnya sama hanya saja. menyembah Allah. Diam, aduh. Ya sama saja. Ini saya lagi belum selesai tapi diganggu loh nih. Ini Bapak ini artinya orang yang tidak tahu, ingin bertanya tapi tidak mau tahu dengan jawaban saya, karena ketika saya menjelaskan itu dipotong. Yang nonton kita ini 2.300 Iya, lanjut. ya. Lanjut. Maka ada 299 orang yang mendengarkan saya bicara. Jadi saya ini tupoksinya dakwah bukan hanya kepada Bapak, tapi kepada 2.000-an orang lebih. Jangan ganggu saya ketika pertanyaan Bapak ini menjadi nilai edukasi buat umat yang lain. Tolong Bapak mute. Yap. Kalau Bapak tidak terima jawaban saya, tidak apa-apa. Mute dulu Pak, biar saya tidak terganggu. Karena saya narasumbernya di sini. Oke. Baik. Berarti Tuhan Di universal ya. dalam Saya mute. Monggo jenengan ngeri jawab. ya, ngeri orang-orang Kristen nih ya. Memang lembut suaranya, tapi noise, ganggu. Perhatikan baik-baik. Kata Tuhan itu adalah kata yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Secara terminologi merujuk kepada entitas pencipta alam semesta yang tidak diciptakan secara terminologi. Tapi secara etimologi, kata Tuhan merujuk kepada yang disembah. Maka secara etimologi, kata Tuhan itu merujuk kepada banyak entitas. Kalau yang disembah adalah Tuhan, maka penyembah batu, maka batu itu dikatakan Tuhan. Yang menyembah roh, maka roh itu dikatakan Tuhan. Penyembah pohon, pohon itu dikatakan Tuhan. Tapi kalau dalam terminologi Tuhan yang artinya pencipta yang tidak diciptakan, maka tidak boleh lebih dari satu. Tetapi satu-satunya saja, yaitu merujuk kepada Tuhan yang benar. Ya. Nah, maka dalam sisi etimologi dan terminologi itu ada perbedaan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan Pak Yo. Kalau saya ini Kristen menyembah kepada manusia, boleh nggak? Ya boleh. Loh, katanya nggak boleh di Islam. Yang tidak boleh itu untuk penganut agama Islam. Karena ketika kau masuk ke dalam agama Islam, kau siap menerima aturan Islam sama seperti ini.
Apakah di Amerika itu boleh menggunakan dan membawa senjata? Boleh. Jangan kau coba di Indonesia. Karena aturan di Indonesia itu tidak boleh rakyat sipil dipersenjatai. Itu yang disebut dengan hukum tertentu untuk komunitas tertentu. Nah, Pak Yo, sampai di sini penjelasan saya paham. Silakan ajukan pertanyaan selanjutnya. 3 pertanyaan Pak Yo saya jawab, nanti gantian dengan 3 pertanyaan Nias, nanti gantian dengan 3 pertanyaan Hayaka. Bagi kalian bertiga yang ingin mendebat saya dan menjelaskan harus buka kamera dan jelas menggunakan literatur. Silakan Pak Yo. Pertanyaan Oke. kedua. Kalau memang boleh, ya kan, berarti kan seluruh umat di dunia ini kan berhak untuk menentukan, ya kan, atau beribadah, berdoa menurut bahasa mereka masing-masing, menurut leluhur mereka masing-masing, menurut budaya masing-masing. Betul nggak? Oke, ini jawaban singkat. Betul. Oh, Pertanyaan boleh, berarti, ketiga. berarti boleh ya. Ya, boleh. Pertanyaan Oke. ketiga. Dalam konteks Islam pun boleh. Dalilnya mana? La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kami tidak memaksa kalian menyembah kepada Allah. Kalian nyembah galon, boleh. Nyembah nenek moyang kalian, boleh. Nggak masalah. Itu urusan kalian. Karena lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.